Apa itu sesat pikir? Sesat pikir atau istilah kerennya logical fallacy adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Sumaryono dalam bukunya Dasar-Dasar Logika mendefinisikan sesat pikir sebagai proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Simpelnya, sesat pikir adalah kesalahan orang dalam mengambil kesimpulan dari premis-premis yang sudah ada hingga menjadikan argumennya tidak nyambung dan ngawur. Ada banyak sekali jenis dan ragam dari logical fallacy. Bu Bennett dalam bukunya mengumpulkan 300 lebih jenis sesat pikir. Ada setidaknya 10-20 jenis yang sering kali ditemui, dan di video kali ini kita akan membahas 5 di antaranya. 5 jenis yang paling sering terjadi, bahkan mungkin kita sendiri juga sering melakukannya. Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. False dichotomy atau false dilemma adalah ketika kita menganggap hanya ada dua alternatif pilihan dalam sebuah argumen. Mereka yang terjebak sesat pikir ini membatasi kemungkinan dan pilihan hanya ada dua. Kalau tidak putih, pasti hitam. Kalau tidak kiri, pasti kanan. Kalau tidak mendukung, pasti menolak. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa saja ada pilihan lain dan kemungkinan yang lain. Sesat pikir ini membuat kita melihat dunia hanya A dan B, tanpa melihat C hingga Z. Contoh mudahnya ketika ada yang mendukung kebijakan Jokowi, pasti langsung diberi label cebong. Dan kalau mengkritik kebijakan pemerintah, langsung dicap kampret atau kadrun. Padahal, bisa saja ada alasan lain di balik argumen itu. Bisa saja mendukung kebijakan Jokowi karena kebijakan itu layak dan tepat, atau bisa saja mengkritik pemerintah karena memang ada yang salah dan layak dikritik. Kita pasti pernah menemukan percakapan seperti ini. Cina itu negara yang hebat loh, pertumbuhan ekonominya berkembang pesat sekarang. Heleh, bilang aja lu pro sama komunis kan? Kebijakan Presiden Jokowi ini kurang tepat karena bisa memberatkan rakyat. Di mata kampret mah, Jokowi selalu salah. Sebenarnya, investasi sama negara asing itu juga penting loh, meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan lapangan kerja bisa bertambah luas. Ini nih hantek asing yang senang negeri sendiri dijajah negara lain. Hal seperti ini seringkali terjadi, entah di dunia nyata maupun di dunia maya, lebih-lebih di sosial media. Ini realita yang terjadi sekarang. Alih-alih menjawab argumen dengan argumen, justru malah saling memberi label kepada yang tidak sependapat atau sepemahaman. Ad hominem adalah sesat pikir yang intinya melawan argumen lawan bicara dengan menyerang pribadi secara langsung dan bukan menyerang argumennya. Terkadang malah terkesan mencaci dan memaki yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra lawan bicara agar seolah argumennya tidak valid. Contoh, alur filmnya terlalu monoton, lebih bagus kalau konfliknya lebih diperdalam lagi. Nggak usah sok-sokan kritik film deh, emang lo bisa bikin film? Pada kasus seperti ini, terlihat sekali bahwa si B langsung menyerang pribadi si A yang tidak membuat film, tanpa memperhatikan argumen tentang film itu sendiri. Padahal, orang yang tidak membuat film juga boleh berargumen tentang film, dan belum tentu argumennya salah, bisa saja benar dan valid. Intinya ad hominem adalah shot to the messenger, not to the message. Padahal, sangat keliru jika mengukur kebenaran atau kesalahan sebuah argumen hanya dengan melihat dari sifat, karakter, apalagi suku atau agama. Parahnya, ad hominem umum sekali ditemukan, lebih-lebih di kolom komentar media sosial. Secara sederhana, ad hominem muncul ketika seseorang tidak mau menerima argumen lawan bicara, sehingga akhirnya mencari-cari subjek lain untuk dipersalahkan. Semua cowok sama aja, tukang selingkuh. Semua cewek itu matre. Islam itu teroris. Cina anti-Islam. Kita pernah dong dengar orang ngomong seperti ini, atau mungkin kamu salah satunya. Pernyataan tersebut adalah contoh dari hasty generalization, salah satu logical fallacy atau sesat pikir yang paling sering ditemukan. Simpelnya, hasty generalization adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan dari sampel yang kecil atau menyamaratakan suatu hal berdasarkan kejadian yang pernah dialami secara berulang-ulang. Contohnya, Lisa punya 3 mantan laki-laki. Kebetulan ketiganya adalah tukang selingkuh. Karena hal ini, Lisa pun mengambil kesimpulan bahwa semua laki-laki sama saja, sama-sama tukang selingkuh. Padahal, kesimpulan yang diambil Lisa itu belum tentu menggambarkan karakteristik cowok keseluruhan, karena ada juga cowok yang setia dan bertahan pada satu pasangan. Nah, menyimpulkan semua cowok brengsek dengan hanya mengambil sampel kecil adalah salah satu contoh dari hasty generalization. Kita beri contoh yang lebih berat. Budi melihat ayah, paman, dan kakeknya sehat walaupun merokok. Lantas, Budi menyimpulkan bahwa merokok tidak membahayakan tubuh. 3 pelaku bom bunuh diri di sebuah bangunan diidentifikasi sebagai seorang muslim. Lalu kesimpulan yang diambil masyarakat adalah Islam itu teroris.
Menyamaratakan sesuatu yang kompleks dengan sebuah contoh kecil tentu adalah hal yang keliru. Dalam konteks lebih luas, hasty generalization dapat memicu stigmatisasi bahkan konflik yang memecah belah. Breaking the question atau circular reasoning adalah kesimpulan yang ditarik berdasarkan asumsi sebelumnya dan dilakukan secara berputar-putar atau menjadikan asumsi awal sebagai kesimpulan akhir. Sesat pikir ini juga jamak dan sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, cewek selalu benar. Apa buktinya? Karena cewek nggak pernah salah. Kenapa cewek nggak pernah salah? Karena cewek selalu benar. Dari sini bisa dilihat bahwa argumen si A berputar-putar. Kesimpulan dia di akhir adalah sama dengan argumen di awal. Si A sebenarnya tidak memberikan jawaban atau kesimpulan, namun hanya berputar-putar di situ-situ saja. Karena hal ini, begging the question juga disebut dengan penalaran melingkar atau circular reasoning, yang polanya adalah P benar jika Q benar, dan Q benar karena P benar. Post hoc adalah sesat pikir yang terjadi karena kesalahan pengambilan keputusan dari hubungan sebab dan akibat. Bentuk post hoc dinyatakan sebagai berikut. Karena peristiwa Y mengikuti peristiwa X, peristiwa Y pasti disebabkan oleh peristiwa X. Contohnya, kamu memakai sepatu merek A, dan ternyata kamu memenangkan lomba lari. Kamu lantas mengambil kesimpulan bahwa kemenangan itu pasti akibat dari memakai sepatu itu. Sepatu itu seolah membawa keberuntungan hingga membuatmu menang. Padahal, yang membuat kamu menang tentu sebenarnya adalah kecepatan dan usahamu dalam berlatih. Nah, itulah beberapa sesat pikir yang sering dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Universe.